dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang ada sejak permulaan dan telah menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan dan pemeliharaan. Dalam tuntunan tema buah ketaatan, kita menghayati makna keagungan dan kemuliaan Allah Tritunggal yang menyatakan diri dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, penuntun kepada segala kebenaran. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan Jemaat nomor 13 sampai 3. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu, Allah Tritunggal besertamu. Sertamu juga. Tiba waktunya kita akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan tulisan yang keluar dan Bapak Ibu sekalian yang ke dalam. Kita mulai nanti di ayat yang kedua. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadapku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita sambut dari Kino Jemaat 240A, ayat pertama. Datanglah ya
Mari bersama-sama kita mendengarkan akan dasa tita. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ke-10 hukum ini telah diringkaskan oleh Tuhan Yesus dalam hukum kasih dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Nyanyian Rohani 95 ayat 1, firman-Mu berperintahlah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam segala ketulusan kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita hendaknya berkata, ya Allah Tritunggal, kami mengaku kepadamu bahwa kami sungguh-sungguh berdosa. Ampuni jika kami tidak merawat seluruh ciptaan-Mu, tidak menghargai karya penyelamatan
dan pemeliharaanmu. Allah Tritunggal, kami sungguh berdosa. Kami sungguh berdosa. Ampuni dan kasihanilah kami. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bukan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mazmur 25 ayat 8 dan 9. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita. Sebagaimana protokol yang sudah ditetapkan Bapak Ibu, supaya tertib, pertama-tama dari sebelah kanan saya atau sayap kiri gereja, maju ke depan memasukkan persembahan dan putar balik ke belakang. Demikian seterusnya nanti di tengah dan nanti di sebelah kiri saya atau sayap kanan. Ya. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Yesaya ayat 1, pasal 1 ayat 13. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 149 ayat 1-3, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulangi ayat pertama dan seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikan karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bapak Ibu yang di sebelah
Mari kita doakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah dan kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, di mana kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dan boleh memberikan persembahan yang ada pada kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, agar persembahan ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Biarlah juga persembahan ini boleh dikelola dengan baik Tuhan di dalam pelayanan. Yang masih sisa pada kami ya Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati. Biarlah semua itu Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sampailah doa ini yang kami bawa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami nyanyi sekali lagi dari Kidung Jemaat 289 ayat 9. Tuhan pencipta semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan dibacakan dan direnungkan bersama-sama. Adapun bagian-bagian bacaan kita pada hari ini, bacaan pertama dari kitab Kejadian pasal 22, ayat yang pertama sampai ayat 14. Bacaan yang kedua, surat Roma pasal 6, ayat 12 sampai 23. Dan bacaan Injil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Mari berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan, kami ada di sini. Walaupun di tengah guyuran hujan pada saat ini. Terima kasih Tuhan menuntun kami, menjaga kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat dan duduk bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi kami semua dengan hikmat-Mu. Arahkan kami, jadikan kami menjadi pendengar-pendengar yang baik. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan dan pakailah kami hamba-hamba-Mu yang akan membaca dan mengurai firman Tuhan ini. Di dalam Kristus Yesus, firman kebenaran, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan pertama Kejadian 22 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah 2 kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana.
kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah." Bapa, sahut Abraham. "Ayah, bapaknya." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Pembacaan yang kedua dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan demikian. "Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menataatinya, maka kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang.
karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus. Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Dalam perikopo Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang anak kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian sabda Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan baik bagi kita yang ada di sini maupun kepada jemaat yang ikut beribadah di rumah bersama-sama dengan kita melalui tayangan live. Demikian juga bagi para sahabat yang selama ini selalu setia juga menyatakan kebersamaan lewat persekutuan ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di antara kita pasti ada yang punya hobi atau kebiasaan memelihara binatang-binatang tertentu atau unggas-unggas tertentu, atau yang biasa disebut pecinta binatang dan unggas. Bagi para pecinta binatang dan unggas atau piaraan lainnya, tentu ketika ada yang meminta hewan piaraannya itu, atau burung atau ayam yang sangat disayangi, pasti ia enggan untuk memberikan atau melepaskan burung atau binatang kesayangannya itu. Bahkan ada orang yang sampai mengatakan lebih baik burung itu, ayam itu, unggas itu, binatang itu mati daripada saya mau berikan. Mungkin ada di antara kita, kalau kita hobi piara ayam, ya biasanya kalau diminta kita potong, ya
Mungkin kita katakan lebih baik saya beli yang lain. Waliam polek merokok misalnya anak. Ya, tang masih liu penangku. Sangat berhati untuk kemudian melepas. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara ketika anak yang kita sayangi, anak yang kita kasihi dan cintai, apalagi kalau dia adalah anak satu-satunya. Lalu kemudian diminta. Seperti dalam bacaan kita yang menjadi renungan kita pada hari ini dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat 14, bahkan selanjutnya dapat kita baca sampai ayat yang ke-19. Bahwa ketika Tuhan telah menganugerahkan seorang anak dalam rumah tangga Abraham dan Sarah. Minggu yang lalu kita mendengar bahwa ternyata masih ada anak lain dari Abraham, dari Hagar, dan juga kalau kita baca di pasal 25 Kitab Kejadian, di sana juga kita akan menemukan bahwa ternyata masih ada anak Abraham yang lain dari istrinya yang bernama Keturah. Tetapi mengapa kemudian Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Saya tidak usah mengulas kembali khotbah minggu lalu. Kita bisa baca dalam pasal 21. Intinya ialah bahwa yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak. Tetapi justru mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam penantian yang cukup lama, Sarah dan Abraham menunggu janji Tuhan itu, penggenapan janji Tuhan itu. Sampai-sampai ya 2 minggu yang lalu juga kita baca bahwa ketika malaikat Allah datang memberitahukan kepada Abraham bahwa Tuhan akan segera memenuhi janjinya kepada Abraham dan Sarah. Di balik tenda, Sarah tertawa sinis. Dalam pertimbangan kemanusiaannya, akankah dia yang sudah tua, dia yang sudah mati pucuk, dan juga tuannya yang sudah tua itu akan melahirkan lagi seorang anak. Ada kekhawatiran. Tetapi ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, malaikat Allah menguatkan Abraham dan Sarah bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi dalam bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara-saudara, justru aneh. Di saat ketika anak itu sudah hadir, bahkan sebelumnya sudah dijanjikan bahwa anak yang lahir dari Sarah itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Tetapi justru mengapa Tuhan datang kepada Abraham dan mengatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moab, ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, tradisi mempersembahkan anak sulung laki-laki itu memang sudah menjadi tradisi di kalangan bangsa-bangsa di Timur Tengah pada saat itu. Bahwa anak sulung laki-laki itu harus dipersembahkan kepada dewa. Abraham ditantang oleh Tuhan untuk kemudian meminta agar supaya
anak tunggalnya itu yakni Ishak dijadikan sebagai korban persembahan. Lalu bagaimana respon Abraham? Saudara-saudara, sangat jelas dalam pembacaan kita tadi bahwa Abraham tidak lalu kemudian mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bukankah Tuhan sudah menggenapi janjimu kepadaku? Apakah ini Tuhan hendak mempermain-mainkan saya? Apakah kebenaran janjimu itu benar adanya? Abraham tidak lalu mengatakan, bukankah ada yang lain yang bisa dipersembahkan? Bukankah Abraham sanggup sekiranya Tuhan meminta berapapun lembu daripadanya, berapapun kambing domba daripadanya, atau korban-korban persembahan lainnya? Abraham tidak lalu mengatakan, mengapa Tuhan? Mengapa harus Ishak? Tetapi itulah Abraham. Kalaupun kita kembali ke belakang, Abraham bukan orang yang tidak berada, bukan orang yang tidak mapan di negerinya, di tanah Ur. Ketika dipanggil oleh Tuhan, mereka adalah keluarga yang kaya. Tetapi mengapa kemudian Abraham tunduk kepada perintah Allah? Keluar dari kaummu, keluar dari negerimu, pergi ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Sekalipun bagi Abraham, negeri itu masih tanda tanya. Belum jelas di mana. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidakkah Abraham akan begitu sakit hati ketika kemudian anaknya bertanya kepadanya di ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Seorang ayah yang sudah tahu bahwa yang diminta untuk menjadi korban ialah anaknya. Dan kini anak itu yang bertanya, di sini sudah ada kayu, di sini sudah ada api, bahkan di tangan bapaknya sendiri ada pisau. Tetapi di mana anak domba yang akan dikorbankan itu? Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan Ishak itu tidak kemudian menghentikan langkah Abraham. Pertanyaan Ishak itu tidak lalu kemudian membuat Abraham balik kanan dan segera kembali. Tetapi dalam iman Abraham memberi respon. Dalam iman Abraham menjawab kepada anaknya, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak mudah untuk punya ketaatan dan kesetiaan seperti yang dimiliki oleh Abraham. Yang dalam tema perenungan kita pada hari ini, buah ketaatan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah Allah tidak tahu? Atau apakah ketaatan dan kesetiaan serta kepatuhan Abraham selama ini masih diragukan oleh Tuhan? Tentu Tuhan tahu
Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia itu terkadang kesetiaan itu bisa saja berubah-ubah. Ketaatan manusia itu kadang berpotensi untuk dipengaruhi dan diganggu oleh situasi dan kondisi. Dalam banyak bagian Alkitab, Pak, kita menyaksikan bahwa awal-awalnya mereka setia, mereka patuh dan taat kepada Tuhan. Kita tentu mengetahui siapa Salomo. Bagaimana hikmat dan kearifan serta kebijaksanaan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi kemudian dalam kejayaan, dalam pengaruh yang luas, kemudian ia jatuh. Bagaimana dengan para murid Yesus? Apakah mujizat-mujizat, tanda-tanda yang luar biasa yang diperbuat oleh Yesus di depan mata mereka masih kurang meyakinkan mereka bahwa sungguh-sungguh Yesus itulah Tuhan? Tetapi bagaimana dengan Petrus? Ketika masih bersama-sama dengan Yesus, Petrus begitu tegar mengatakan pada saat Yesus menceritakan bagaimana sengsara yang akan dihadapinya. Petrus dengan gagahnya mengatakan, lebih baik saya yang lebih dahulu mati daripada engkau. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Nah, oleh karena itu Tuhan ingin tahu apakah memang Abraham ini adalah orang yang taat, orang yang setia. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Abraham dapat melakukan itu dengan sepenuhnya. Abraham tidak segan-segan untuk kemudian melakukan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan kepadanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Apa buah? Apa hasil? Apa pencapaian yang didapatkan oleh Abraham atas ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan? Ternyata pernyataan Abraham yang disampaikan kepada Ishak ketika Ishak bertanya kepadanya, "Bapa, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Apa yang disampaikan oleh Abraham kepada Ishak bukan hanya sekadar penghiburan, penguatan yang muluk-muluk. Bukan hanya sekadar basa-basi. Kalau kemudian Abraham berkata, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Sebab pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pembacaan kita selanjutnya dikatakan bahwa pada saat ketika tiba di Gunung Moria, Abraham membuat mezbah, meletakkan kayu di atas mezbah itu. Ia kemudian mengikat anaknya dan menaruhnya di atas kayu itu. Mengambil pisau. Tinggal hitungan detik ini. Tetapi Tuhan melihat semua. Tuhan tahu isi hati Abraham. Karena itu Tuhan segera mengatakan, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Ayat yang ke-12 lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada." Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara,
pernyataan yang disampaikan oleh Abraham adalah ungkapan iman. Ungkapan keyakinan daripada Abraham bahwa Allah Maha Kuasa, Allah yang akan menyediakan. Karena itu di ayat yang ke-14 bacaan kita dikatakan, Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ya, Pak Glorius mengatakan waktu datang membawakan KPI di sini, dia mengatakan kadang ada dua agama yang memperebutkan siapa yang dikorbankan. Orang Kristen pasti akan mengatakan Ishak, dan mereka akan mengatakan Ismail. Apakah Ishak yang dikorbankan? Apakah Ismail yang dikorbankan? Alkitab mengatakan bahwa karena ketaatan dan kesetiaan Abraham, maka Ishak tidak menjadi korban, tetapi yang dikorbankan ialah domba. Domba yang disediakan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam normal baru yang sedang diterapkan oleh pemerintah kita pada saat ini, hal ketaatan, dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam banyak hal. Hal ketaatan itu sangat penting. Tapi saya mau mengungkapkan saya saja di sekitar situasi yang baru atau normal baru yang sudah mulai diterapkan pada saat ini. Masih ada rambu-rambu yang oleh pemerintah kita, yang oleh tim gugus penanganan COVID ini, yang kepada kita dituntut ketaatan untuk melakukannya. Kepada kita masih dihimbau agar supaya selalu pakai masker, sekalipun saat ini saya tidak pakai masker. Tapi sesudah ibadah ini saya harus pakai masker lagi. Mencuci tangan, menjaga jarak. Tentu semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara bertujuan untuk kepentingan kita bersama. Untuk keamanan kita bersama. Penting bagi kita untuk sadar bahwa ya kalau bukan orang lain yang menularkan virus COVID ini kepada kita, kita pun dapat saja berpotensi untuk menularkan kepada orang lain. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bagaimana kita menjadi umat yang taat dan patuh untuk memelihara, mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah diterapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan di atas bahwa tentu dalam banyak hal, ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan itu sangat dibutuhkan. Jangan sampai terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara hanya pada saat ketika kita senang, ketika kita sukacita, lalu kesetiaan itu kita nampakkan. Tetapi pada saat ketika kita mengalami masalah, ketika ada tantangan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam persekutuan kita, lalu kemudian kita begitu mudah menjadi rapuh. Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana dengan istri Lot, bagaimana dengan istri Ayub, dan banyak lagi. Dan apakah buah yang mereka dapatkan?
Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Abraham begitu taat dan setia kepada Tuhan. Dalam iman dan ketaatannya, ia selalu bergantung kepada Tuhan. Bahwa kalau Tuhan yang sudah memanggil, bahwa kalau Tuhan yang sudah memilih dia, dia pasti tidak akan dikecewakan. Amin. Karena itu ia tidak segan-segan untuk melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Karena itu di ayat 16, 17, dan 18 bacaan kita. Lalu katanya, tentu ini katanya, Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Janji Allah kepada Abraham kembali diteguhkan, bahwa keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan dari keturunannya semua bangsa akan diberkati. Dari keturunan Yehuda, Yesus dilahirkan menjadi berkat, menjadi juru selamat bagi dunia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita senantiasa menyatakan ketaatan kita dalam berbagai kapasitas, dalam berbagai tanggung jawab yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, terlebih dalam ketaatan beriman kepada Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus yang akan meneguhkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang setia dan taat. Dan kita yakini bahwa ketaatan itu tidak akan sia-sia, tetapi akan membawa buah yang luar biasa kepada kita. Haleluya, amin. Saudara-saudara, mari dalam kebersamaan kita kembali menghayati perenungan kita pada saat ini, dan memohon kepada Tuhan semoga kesetiaan Tuhan akan selalu menyertai kita, agar di tengah-tengah kehidupan kita dalam segala pergumulan, dalam segala beban yang kita hadapi, bahkan di tengah tantangan iman yang kita hadapi, kita tetap menyatakan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, seperti yang sudah disampaikan melalui warta jemaat pada hari Minggu yang lalu, bahwa pada hari ini kita akan menerima Saudari Jessica Hardono yang akan menyatakan kesediaannya akan bergabung dalam persekutuan kita di jemaat Tuhan di sini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, oleh pimpinan Roh Kudus, Saudari Jessica Hardono telah datang di sini untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya pengakuan Gereja Toraja. Karena itu agar nyata bahwa saudari dengan tulus ikhlas hendak menjadi anggota Gereja Toraja, saya persilakan saudara untuk berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Bisa aja kedengaran ya. Tidak apa-apa. Oke. Pertanyaan pertama,
Percayakah engkau dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah jawab Pak Saudari Jessica Hardono, apakah engkau percaya? Kedua, mengakukah engkau dengan sungguh di sini bahwa Tuhan sudah mengadakan perjanjian dengan orang-orang dewasa dan dengan anak-anak, sehingga walaupun anak-anak belum mengetahui arti baptisan kudus, mereka tidak boleh dihalangi untuk menerima tanda dan materai anugerah Tuhan itu? Apakah jawab Saudari Jessica Hardono, apakah engkau mengaku? Pertanyaan ketiga, berjanjikah engkau untuk memegang teguh pengajaran firman Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia, melawan dosa dan segala keinginan jahat, dan bersedia menaati pengakuan Gereja Toraja dan tata Gereja Toraja, serta tunduk dan patuh di bawah nasihat dan teguran gerejawi apabila engkau dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah jawab Saudari Jessica Hardono, apakah engkau berjanji? Tuhanlah memberkati pernyataan saudari. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan engkau. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudari Jessica. Mungkin bisa berbalik ke jemaat. Ya. Inilah saudara kita Jessica. Silakan duduk kembali. Baik, kita akan bersyafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita menyampaikan ucapan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Thomas Papo dan Ibu Penny Wulandari. Demikian juga untuk Bapak Johnny Rembon dan Ibu Agusu Barra. Dan yang ketiga buat Bapak Andarias Parapak dan Ibu Elizabeth B. Tandioga. Selamat ulang tahun pernikahan dan selamat atas pertambahan umur kelahiran kepada Bapak Grianus Endemon Batara, Bapak Yakob Mandaso, Bapak Johnny Rembon, Bapak Freddy Logans Palangi, Bapak Freddy Febrian Sumari, Ibu Lince P. Umapali, Ibu Rutu Yuliana David Riri, Ibu Hermin T. Manga, Ibu Marcelina B. Soli, Ibu Deborah Lambe, Ibu Berta Pangaribuan, Saudari Doni Ferdianto, Saudara Jessica Jelvin Bella, Saudara Yonadab Boy Isu, Saudara Bari Dame Nagori Mulia Siregar, Saudara Joe Jovial Butu Bulawan, Saudari Alfrida Dea Ondang, Ananda Angelo Bintang Pongturunan, Ananda Patrick Mahardika Malawate, Ananda Gabriel Tandikarang, dan Ananda Alesia Putri Madika. Kita juga akan mendoakan bersama-sama jemaat-jemaat yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kita doakan Bapak Yuis Ardi Siswanto, Bapak Yunus Kende, Ibu Yuyun. Mereka sedang dalam penanganan medis di rumah sakit. Demikian juga kita dukung dalam doa rencana keluarga Salbun Ishak Taruk yang
akan berangkat ke Toraja pada tanggal 1 Juli yang akan datang. Kita juga mengucap syukur untuk keberhasilan anak-anak yang sudah lulus, yang sudah naik kelas, dan sekarang orang tua sedang sibuk untuk mencari sekolah-sekolah bagi anak-anak. Dan juga kita terus membawa akan segala harapan kita kepada Tuhan, usaha-usaha pekerjaan, kegiatan-kegiatan kita setiap hari, jemaat-jemaat yang ada di tempat-tempat yang lain, di lokasi-lokasi, dan juga pergumulan secara bersama di tengah wabah COVID-19. Mari berdoa. Syukur kepada Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang tidak mengecewakan setiap hamba-Nya yang taat dan setia kepadanya. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberi motivasi, memberikan penguatan iman kepada kami. Keteladanan Abraham boleh memberikan penguatan iman kepada kami semua untuk menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua, kuatkan dan teguhkan kami menjalani hidup anugerah-Mu. Syukur kepada Bapa di surga untuk berbagai berkat Tuhan yang Tuhan selalu beri bagi kami. Kami bersyukur bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang berulang tahun pernikahan, bagi saudara-saudari kami, anak-anak kekasih kami yang bersyukur, bahkan keluarga yang bersyukur atas ulang tahun kaum keluarga mereka. Tuhan memberkati sukacita mereka, terus berikan pengharapan iman kepada mereka bahwa tahun-tahun kehidupan selanjutnya Tuhan yang akan memberkati mereka. Juga kami bersyukur bersama-sama bahwa oleh kasih karunia Tuhan, saudara kami Jessica sudah boleh menyatakan pengakuannya untuk mempersekutukan diri dalam persekutuan jemaat Tuhan di sini. Tuhan akan terus memberkati dia dalam kehidupan beriman kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, dalam rencana dan harapan ke depan, ada dua pasangan yang akan memperhadapkan hidup dan rumah tangga mereka di hadapan Tuhan pada tanggal 7 Juli yang akan datang dan pada tanggal 18 Juli 2020. Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka, agar supaya pada waktunya dengan sukacita mereka datang kepada Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami bersukacita bersama dengan anak-anak yang sudah boleh mendapatkan hasil perjuangan mereka selama setahun pendidikan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati dalam cita-cita dalam perjuangan mereka selanjutnya. Orang tua yang saat ini sedang bergumul untuk kelanjutan pendidikan anak-anak, untuk sekolah-sekolah yang akan mereka tempati, Tuhan kiranya tuntun, kawal mereka agar supaya apa yang menjadi harapan bagi anak-anak boleh mereka dapatkan. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami membawa pergumulan kekasih kami Bapak Yuis Ardi Siswanto, Bapak Yunus Kende, Ibu Yuyun, yang sedang mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan kesehatan di rumah. Tuhan kiranya menyatakan kekuasaan dan pertolongan-Mu kepada mereka, memberkati setiap usaha mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Semoga ya Tuhan,
pada waktu Tuhan mereka akan mendapatkan pemulihan yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Kami juga berdoa kepada Tuhan untuk rencana perjalanan saudara kami, Bapak Salbun Ishak Taruk, bersama keluarga yang akan berangkat ke Toraja pada tanggal 1 Juli yang akan datang. Tuhan kiranya memberkati persiapan mereka dan perjalanan mereka nantinya, supaya oleh pertolongan Tuhan mereka boleh tiba dengan selamat. Juga kami berdoa perjalanan Pak Pendeta Manapak dan keluarga yang pagi ini menyeberang dari Tanjung Selor menuju ke Tarakan, menuju ke tempat pelayanan yang baru. Tuhan kiranya pimpin, tibakan dengan selamat, dan berkati persiapan Jemaat Niel Tarakan untuk melaksanakan peneguhan dan penguraian pada hari Minggu tanggal 5 Juli yang akan datang. Tuhan, kami semua membawa harapan-harapan kami kepadamu. Di tengah pergumulan yang kami alami pada saat ini, tentu banyak hal yang menjadi pergumulan hidup rumah tangga dan juga usaha pekerjaan setiap jemaatmu. Tuhan kiranya akan menyatakan kekuasaan-Mu, terus memberkati setiap aktivitas yang boleh ditekuni oleh jemaat-Mu dalam bidang apapun. Yakinkan mereka bahwa Tuhan ada menolong mereka, memberkati seluruh kerja dan usaha mereka. Jemaat-Mu yang ada di lokasi-lokasi dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang sudah begitu lama tidak berjumpa dengan keluarga. Kami doakan Tuhan beri kesabaran kepada mereka untuk menunggu saat yang baik dan tepat Tuhan akan bukakan kepada mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, ibadah-ibadah selanjutnya pada jam 4:30 dan jam 7 malam, kami serahkan kepada Tuhan, demikian juga jemaat-Mu yang akan mempersekutukan diri dalam ibadah itu. Tuhan kiranya menolong dan memberkati menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang boleh mempersekutukan diri pada saat ini, baik yang ada di ruangan ini, maupun yang ada di rumah, bahkan di tempat mereka masing-masing yang juga mengikuti secara live dari tempat ini. Ya Bapa di sorga, hamba berdoa untuk mereka semua. Curahkanlah rahmat dan anugerah-Mu kepada mereka semua, memberkati dalam hidup mereka, memberikan kesehatan yang baik, kekuatan dan sukacita. Ketika kami melangkah untuk kembali ke tempat masing-masing, Tuhan sertai dan pimpin kami, walaupun cuaca masih hujan. Tuhan berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, terlebih Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya segala upaya yang dilakukan akan diberkati oleh Tuhan. Demikian juga garda terdepan, Tuhan berkati mereka yang masih dalam penanganan medis, kiranya Tuhan juga kasihani mereka. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah petunjukku hidup baru. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Roma 6 ayat 22. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jumat 251 ayat 1. Bagai kapal yang berlayar.
kapal yang berlayar tanpa nakodanya. Diombang-ambingkan ombak laut yang besar. Itu kehidupan yang tiada artinya. Bila Yesus dalam hati tak ikut serta. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Jalani dan nikmati hidupmu sebagai buah ketaatan kepada Tuhan. Siap ya Tuhan, sesulit apapun hidup kami tetap setia kepadamu. Arahkanlah hidup kamu kepada Tuhan. Percayakanlah hidupmu kepada Dia yang setia. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Kino Jumat 412. Ayat pertama dinyanyikan secara bersama-sama dan ayat 2 dilanjutkan oleh kantoria sambil Bapak Ibu Sidang Jemaat bersiap-siap untuk pulang ke rumah. Tuntun aku Tuhan Allah,